Halo teman-teman developer. Jadi setelah sebelumnya kita berkenalan dengan perintah yang mendasar atau perintah-perintah dasar begitu tentang Docker, kita lanjutkan untuk proses berikutnya yaitu membuat atau membuild image dari Docker file. Ya, kita akan menggunakan Docker file. Nah, teman-teman bisa coba download dulu filenya ya. Sudah saya sertakan di link yang ada di deskripsi. Kemudian ekstrak, lalu coba pindah ke dalam posisi folder yang sudah teman-teman ekstrak. Nah, di sini saya ada di desktop belajar Docker. Jadi saya cd, kemudian desktop belajar Docker. Begini. Saya coba list, ya sudah ada filenya. Nah, untuk informasi sedikit di sini kan ada Docker file. Nah, isinya seperti ini. Ini adalah salah satu isi mungkin yang bukan paling ya, cukup sederhana begitu. Kita di sini akan membuat image yang berisikan service Nging begitu. Meskipun Nging sudah kita download, sudah bisa kita gunakan sebelumnya, tapi kita ingin mengcustom, misal seperti itu ya. Nah, bukan hanya untuk Nging, itu bebas, teman-teman bisa build sendiri image yang teman-teman butuhkan sesuai yang teman-teman inginkan. Nah, di sini kasusnya ada Ngings, juga ada file HTML. Nah, di sini kan ada dua perintah, copy dan add begitu. Nah, saya jelaskan sedikit tentang copy dan add. Dia ini sebenarnya sama, tapi nggak sama. Nah, maksudnya copy itu dia hanya mengcopy file ini saja, begitu kan? Maksudnya secara sangat jelas copy. Oke, saya mau copy file ini ke dalam Docker container image-nya nanti yang di posisi ini begitu. Lalu ada perintah add. Nah, add ini spesifik lagi dia mengarah atau lebih seperti apa ya? Ini kan filenya bentuknya arsip begitu. Nah, secara otomatis perintah add ini dapat ataupun mampu mengekstraknya ke dalam folder yang ditentukan, yaitu ke dalam sini. Jadi nanti kita bisa lihat, oke? Nah, untuk itu kita coba langsung build saja begitu. Pastikan ini posisinya sudah ada di sini ya. Jadi perintahnya itu kita akan coba build-nya pakai nama mungkin ya. Mungkin begini aja deh. Kalau kita lihat image sebelumnya seperti ini, ada dua. Tapi karena kita menggunakan Docker image yang kita tentukan, kita coba bikin nama yang berbeda. Perintahnya adalah Docker image build, kemudian kita kasih tag. Nah, ini untuk tagnya ya, penjelasnya begini. Mungkin nama image-nya bisa Ngings local, begitu. Kemudian tag yang ini kita bikin misalnya Docker file example. Ya, mungkin begini saja, begitu ya. Docker, oh ya, ada yang ketinggalan, maaf. Nah, begini, tambahin titik di belakang. Karena kan ini posisinya Docker file ada di dalam sini ya, di dalam directory ini atau foldernya. Jadi, tekan lagi enter. Nah, di sini dia akan proses mendownload Alpine image sebagai basis image yang akan kita gunakan untuk membuild image dengan service Ngings di dalamnya, begitu. Oke, ini kita tunggu. Seharusnya sih nggak ada error. Nah, benar, nggak ada error. Kemudian kita reload. Oh ya, ini pastikan teman-teman menggunakan titik ya. Jangan sampai ketinggalan titiknya, karena nanti tidak ketemu file Docker-nya begitu. Nah, ini saya clear dulu. Kita cek lagi Docker images. Nah, ini kan sudah kelihatan nih. Ada dua image yang ke-download. Kok bisa? Ya, karena kita di sini kan menggunakan basis image-nya adalah Alpine, sedangkan Alpine belum kita miliki sebelumnya. Yang sebelumnya ada hanya Ngings dan Hello World begitu. Jadi dia akan pertama kali mendownload image-nya dulu, source image-nya, lalu kemudian baru diproses membuild segala informasi yang ada di dalam file ini, yaitu menggunakan ini, perintah ini. Dia akan membuat image namanya Ngings local, tag-nya Docker file example. Jadi begitu. Nah, kalau teman-teman juga semisalnya apa ya istilahnya, ingin menjalankan atau mencari informasi terkait image yang sudah kita build. Jadi contohnya seperti ini. Kita ingin tahu menginspect image-nya. Jadi ini kan ada image nih, image ID. Kita akan menggunakan ini untuk menginspect. Docker image. Pastikan teman-teman
mengingat ya perintah help begini untuk mencari informasi terkait. Jadi kita ingin menginspek ya, dalam kasus ini kita coba ingin menginspek. Ini coba mungkin saya buat munculkan terminal baru ya, docker image, ini saya besarkan dulu, help, begini. Nah ini kan ada kelihatan nih beberapa informasi terkait begitu tentang perintah docker image. Di sini kita memakai inspect ya. Dia akan menampilkan detail informasi dari salah satu atau lebih image yang ada di dalam sistem kita. Kita akan coba khususnya menggunakan image ID yang baru kita bikin saja. Image-nya begitu, yaitu Nginx lokal. Jadi sini ketik inspect, lalu begini. Nah, di sini kan ada informasi yang cukup banyak mengenai ID-nya, terus ada hostname, dan lain sebagainya. Di sini cukup detail ya informasinya. Terlebih lagi kalau image teman-teman buat nantinya itu sangat kompleks begitu. Lalu ada juga perintah yang cukup mungkin agak sulit ya begitu. Nah, di sini saya juga pribadi cukup jarang menggunakannya, tapi cukup membantu begitu. Jadi kita fokus ataupun spesifik mengarah ke seperti objeknya. Nah, begitu. Objek yang tadi kan cukup banyak. Kalau kita misalnya docker image inspect, nah ini kan informasinya cukup banyak. Kita ingin hanya spesifik di apa ya istilahnya, mungkin di sini kalau dalam bentuk JSON nama field-nya begitu ya, nama key-nya. Kita ingin tahu sih apa sih labelnya begitu. Nah di sini kan kelihatan kita menggunakan di objek config begitu, terus kita merujuk ke labelsnya begitu. Jadi muncullah nama authors-nya yaitu dev activity sama dengan yang kita buat di sini. Jadi sebenarnya sih cukup mudah ya. Nah, teman-teman cukup paham informasi ataupun mungkin nggak paham, cukup melihat begitu, melihat informasi yang ada di tampilkan melalui melalui perintah inspect maksud saya. Di sini ada banyak, teman-teman tinggal tentukan mau spesifik ke value atau field value yang mana begitu. Dia akan tampil seperti ini. Jadi perintahnya cukup seperti ini. Lalu kemudian kita coba jalankan saja begitu ya. Kita coba jalankan. Di sini saya ambil perintah yang sebelumnya. Nah, begini. Jadi docker container name nging test lokal, test nging lokal. Jadi namanya begini. Oke. Namanya begini. Kita akan buat sebuah kontainer baru. Basisnya adalah Nginx yang kita buat sebelumnya ataupun yang melalui docker image ini. Namanya tadi Nginx apa ya? Saya kok lupa. Ini saya coba dulu. Docker images. Oh, yang Nginx local. Begini. Ketika di running, oke. Oops, ada yang kelupaan. Di sini kita pakai docker file ya, nama ininya, nama tag-nya, jangan sampai kelupaan karena dia secara default itu ngambil tag latest-nya. Oke. Nah, di sini kan sudah jadi. Jika kita coba lihat container ls begini, ada yang sedang running di port 8080. Jika kita coba kunjungi 8080 build docker container. Nah, ini bentuk default ataupun file default yang saya buat. Misalnya nih, kita mau lihat ya, kita coba lihat dulu. Mungkin ini diekstrak saja kali ya. Coba saya ekstrak ke dalam sini. Kemudian saya open menggunakan Jenny. Nah, ini kan kelihatan nih sama isinya. Jadi, perintah add ini benar-benar mengekstraknya secara otomatis ke dalam sini. Begitu. Oke, jadi teman-teman bisa coba sendiri untuk mencari tahu seperti apa sih cara kerjanya.
teman-teman download dulu, teman-teman coba edit-edit filenya, baik yang default config-nya dan nginx-nya. Itu cukup sederhana kok isinya, isinya sangat sederhana. Nah begini, jadi nggak ada yang terlalu rumit karena saya sengaja buat dengan sangat sederhana begitu. Jadi untuk video kali ini mungkin saya cukupkan ya sampai di sini. Semoga teman-teman bisa paham begitu harapan saya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di kolom komentar saja begitu. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya mau nonton. Kita lanjutkan lagi dan ketemu di video berikutnya.